Pemirsa, polisi telah menangkap salah satu dari 3 orang yang masuk dalam daftar pencarian orang di kasus pembunuhan Vina. Peggy alias Peron ditangkap di Bandung dan orang tua Peggy sendiri menyatakan anaknya tidak terlibat kasus pembunuhan Vina dan mempertanyakan penangkapan anaknya. Kasus tragis pembunuhan Vina dan kekasihnya Rizky atau Eki di Cirebon, Jawa Barat pada Agustus 2016 silam memasuki babak baru. 1 dari 3 daftar pencarian orang DPO yang selama ini telah disebar ke publik akhirnya berhasil ditangkap. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap di kota Bandung, sementara rumah keluarganya di Cirebon juga digeledah aparat. Terduga tersangka yang kita DPO-kan yaitu atas nama Peggy alias Perong atau yang saat ini kita dapatkan informasi bernama Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon yang kita tangkap di Bandung. Nah, saat ini teman-teman penyidik masih melakukan pendalaman pemeriksaan terkait keterlibatan dari yang bersangkutan terhadap kasus pembunuhan Vina Eki. Untuk Peggy kita tangkap di Bandung. Untuk saat ini kita tidak bisa menyebutkan secara lengkap untuk posisi penangkapan, tentu karena untuk alasan pembuktian. Pasca penangkapan dan penggeledahan di rumah Peggy Setiawan, Ibu Peggy Kartini meyakini bahwa Peggy tidak bersalah. Kartini menilai polisi telah salah tangkap karena saat kejadian di tahun 2016, Peggy tidak berada di Cirebon, melainkan tengah bekerja di Bandung. Ibu yakin polisi salah tangkap karena anak saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Apa dasarnya? Apa dasarnya? Waktu 2016, waktu kejadian anak saya pun lagi ada di Bandung, lagi kerja. Udah berangkat, sebelum kejadian sudah berangkat selama 3 bulan. Selain itu, Kartini juga merasakan kejanggalan karena foto Peggy anaknya tidak sesuai dengan foto DPO yang beredar. Kartini juga menyatakan Peggy tidak mengenal Vina dan Eki. Dengan DPO beda jelas, jauh bedanya. Anak saya rambut tidak keriting lurus, terus nama pun beda. Nama anak saya Peggy Setiawan, sedangkan Egi itu namanya Egi. Alamat saya di Kepompongan, Blok Simaja, sedangkan Egi di Banjar, Wangunan. Itu yang jauh berbeda. Harapan dari keluarga sendiri seperti apa? Harapan dari saya mohon ke semua pemirsa yang mendengar dan melihat hari ini, saya mohon tunjukkan jalan kebenaran bagi anak saya. Saya ingin bebas anak saya dari semua tuduhan ini karena anak saya tidak melakukan hal yang sekeji itu. Bayangkan anak kemampuannya segini gitu, masa ia melawan seorang Eki, anaknya polisi yang terpandang itu. Dengan apa dia membanggakan kesombongannya itu. Begitu aja. Kalau Peggy kenal sama Vina nggak sih? Tidak. Nggak kenal? Nggak. Kalau sama yang 7 itu lainnya, yang 7 pelaku lainnya? Enggak. Nggak juga? Enggak, Kak. Rabu kemarin, petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota menggeledah rumah Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sejumlah dokumen Peggy seperti STNK, ijazah turut diamankan petugas kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Bandung dan Cirebon, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, Aep yang menurut pernyataan sejumlah kuasa hukum terpidana pernah ditanyai ayah Eki Rudiana yang menjadi saksi kunci kejadian buka suara. Ia menyebut Peggy alias Perong yang ditangkap adalah benar sosok pelaku yang berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Aep adalah warga asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia kembali diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon baru-baru ini. Ia diperiksa seputar DPO terduga pelaku pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon, Peggy Setiawan alias Perong. Saat dimintai keterangannya di Mapolsek Cikarang Utara, pemirsa, Aep menceritakan Peggy alias Perong benar ada di lokasi kejadian menggunakan sepeda motor Suzuki warna merah jambu. Sama yang para pelaku yang katanya 8 orang ini, mengenal atau gimana? Ya mengenal wajah aja, cuman nama-nama saya nggak tahu. Tapi sering interaksi nggak sama mereka? Nggak pernah.
Tapi yang 8 orang ini apa emang benar-benar ada di apa? Di TKP waktu itu atau gimana? Abang lihat? Kebetulan yang ada di TKP itu waktu itu sekitaran 8 orangan lah. Diperiksa dari kepolisian sendiri dimintain keterangan itu sejak kapan? 2016. Ya, terakhir kan kemarin saya sempat diminta keterangan tambahan tuh apa yang diberikan informasi ke polisi, terus apa yang ditanya? Ya terakhir semalam itu diberi keterangan soal masalah DPO yang semalam baru ketangkep gitu. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink gitu saya. Oh, si Peggy ini dulu motornya Smash. Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Vina ini sebatas apa sih? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Emang saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya di situ. Nah, kalau sosok si Peggy ini yang baru ketangkap bang, yang abang tahu, gimana sih bang? Kenapa? Sosok si Peggy ini yang DPO yang baru ketangkap ini, sehari-harinya yang waktu abang lihat itu dia kayak gimana? Kesehariannya? Kalau kesehariannya Peggy saya kurang tahu ya. Yang saya tahu itu ya sih yang dinamakan Peggy itu ya sering kumpul sama anak-anak itu gitu. Iya, sering nongkrong. Tahu seharian jadi ngapain aja nggak tahu. Nggak tahu kalau keseharian dia ngapain, kerjanya dia ngapain, itu saya nggak tahu. Pas lagi nongkrong aja tahu. Iya, tahunya pas lagi nongkrong aja. Memang setiap sore, kalau nggak sore malam gitu nongkrong di situ. Tapi dari antara semua ini termasuk DPO, bener-bener abang lihat ada di lokasi ya bang? Iya, kalau DPO.